Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jelita Nasya Lesmana. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai kesehatan mental. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa sih pentingnya kesehatan mental dalam konteks pendidikan? Menurut para ahli, kesehatan mental mencakup kemampuan individu untuk mengelola emosi, mengatasi kesulitan, dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental juga melibatkan adanya kesehatan diri yang baik, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Kesehatan mental itu sendiri memiliki makna, yaitu kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi stres, menjaga hubungan baik dengan orang lain, membuat keputusan yang tepat, dan berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Kemudian, kesehatan mental juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembelajaran. Misalnya, ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya, hal ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dalam belajar dan mengingat informasi dengan baik. Kesehatan mental yang buruk juga dapat mempengaruhi motivasi dan minat belajar pada siswa. Kemudian, dalam konteks pembelajaran, penting bagi pendidik dan lembaga pendidik untuk memperhatikan mental siswa dan memberikan dukungan yang tepat. Hal ini dapat termasuk menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, memberikan fasilitas untuk konseling dan dukungan emosional, serta menerapkan strategi pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan kesehatan mental siswa. Penting juga nih untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental di lingkungan pendidikan, memerangi stigmatisasi, dan memberikan sumber daya untuk membantu siswa dan pendidik dalam mengelola kesehatan mental mereka. Dengan memperhatikan kesehatan mental dalam proses pembelajaran, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inisiatif, inklusif, mendukung, dan penuh perhatian bagi semua individu. Selanjutnya, ada strategi dalam usaha menjaga kesehatan mental. Yang pertama, mengatur pola tidur yang sehat, di mana mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Usahakan untuk memiliki jadwal tidur yang teratur dan mencoba teknik relaksasi sebelum tidur. Yang kedua, mengelola stres. Temukan cara yang efektif untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti meditasi, yoga, atau mendengarkan musik secara santai. Bekerja dengan baik pada pengaturan waktu dan membuat daftar prioritas juga dapat membantu untuk mengatur stres yang ada pada diri kita. Adapun yang terakhir yaitu praktikan self-care, yang dimana kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri dan melakukan kegiatan yang dapat dinikmati. Misalnya membaca buku, menonton film, kita bisa untuk mendengarkan musik, bernyanyi, atau melakukan apa yang kalian suka atau hobi yang kalian suka. Melakukan hal-hal yang membuat kalian bahagia itu dapat terpenuhi untuk membantu menjaga kesehatan mental kalian. Seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa menjaga kesehatan mental adalah proses yang berkelanjutan, yang dimana setiap individu mungkin perlu mencoba beberapa strategi yang berbeda untuk menemukan apa yang paling efektif bagi dirinya. Penting juga untuk tidak ragu untuk meminta bantuan dan dukungan saat diperlukan. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan ketika merasa kesehatan mental kalian tuh terganggu? Menurut saya,
ketika kesehatan kita merasa terganggu, yang pertama yaitu mencari dukungan dari orang terdekat, yang dimana ketika merasa kesehatan kita sedang terganggu, mencari dukungan dari orang terdekat. Berbicaralah dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau pasangan tentang apa yang kalian rasakan. Mendapatkan dukungan emosional dari orang lain dapat menjadi langkah awal yang penting. Yang kedua yaitu cari informasi tentang layanan kesehatan. Temukan sumber daya lokal atau nasional untuk layanan kesehatan mental di daerah kalian atau di website. Banyak sekali pusat kesehatan mental dan pusat-pusat pengobatan jiwa yang dapat memberikan bantuan ataupun dukungan. Yang terakhir yaitu jaga kebutuhan fisik. Meskipun fokusnya pada kesehatan mental, kalian juga jangan lupakan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Misalnya makan makanan yang sehat, olahraga secara teratur, dan menjaga pola tidur yang baik dapat memberikan dukungan penting bagi kesehatan mental. Jangan sampai kalian lupa dengan kesehatan fisik kalian. Walaupun kesehatan mental kalian sedang terganggu, tetapi kalian juga harus mengutamakan kesehatan fisik diri kalian sendiri. Selanjutnya, bagaimana merespon sesuatu yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Menurut saya, yang pertama yaitu identifikasi pengaruh tersebut. Mulailah dengan mengidentifikasi apa yang membuat kalian merasa terganggu atau merasa perubahan dalam kesehatan mental kalian. Apakah itu berasal dari lingkungan sekolah, lingkungan kerja, hubungan sosial, situasi keuangan, atau faktor lainnya? Memahami sumber pengaruh ini adalah langkah juga dalam menangani masalah tersebut. Yang kedua yaitu tetapkan batasan dan ambil langkah-langkah perlindungan. Misalnya, jika ada orang tertentu atau lingkungan tertentu yang memberikan pengaruh negatif bagi kesehatan mental kalian, pertimbangkan untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas, yang dimana ini bisa mengurangi interaksi dengan orang-orang yang toksik atau mencari dukungan dalam mengubah situasi di lingkungan kalian sendiri. Kemudian, yang terakhir yaitu cari dukungan. Yaitu balik lagi seperti yang sebelumnya, yaitu berbicaralah dengan orang terdekat tentang pengaruh negatif yang kalian alami. Misalnya mereka mungkin dapat memberikan perspektif yang berbeda. Biasanya orang terdekat itu akan mendukung dan ia akan memiliki perspektif yang berbeda dari orang lain dan memberikan dukungan untuk membantu kalian menemukan cara untuk mengatasi pengaruh tersebut. Seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa kalian memiliki hak untuk menjaga kesehatan mental kalian dan untuk melindungi diri dari pengaruh negatif. Penting untuk memprioritaskan kesehatan mental kalian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan diri kalian sendiri. Selanjutnya, apa sih dampak kesehatan mental dalam proses belajar? Perlu diingat juga bahwa kesehatan mental dapat memiliki dampak yang sangat signifikan dalam proses belajar seseorang. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres berkepanjangan, dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus belajar dan mengingat informasi. Maka dari itu, ada beberapa dampak kesehatan mental dalam proses belajar. Yang pertama yaitu konsentrasinya yang terganggu. Gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi yang diperlukan, yaitu untuk memahami materi pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas akademis. Karena biasanya jika seseorang sedang mengalami kesehatan mental yang terganggu atau gangguan mental, kesehatan mentalnya itu akan mengurangi konsentrasi pada seseorang. Mungkin akan menjadi sering
sering melamun seperti itu. Jadi dia itu sangatlah tidak bisa untuk berkonsentrasi dalam hal apapun karena mereka ada yang dipikirkan sehingga apa yang dilakukan itu dia tidak bisa untuk berkonsentrasi dalam hal apapun, tidak dalam hal belajar maupun menghafal. Yang kedua yaitu penurunan motivasi. Kesehatan mental yang buruk juga seringkali dapat menyebabkan penurunan motivasi dan minat dalam belajar pada siswa, yang dimana seseorang mungkin merasa sulit untuk merasa termotivasi atau tertarik pada pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu kesulitan menghadapi stres. Ketika seseorang mengalami kecemasan atau depresi, biasanya mereka mungkin kesulitan menghadapi tekanan dan stres dari tugas-tugas sekolah atau ujian yang dapat mengganggu kemampuan belajar secara efektif. Jadi kesulitan menghadapi stres juga itu dapat mengganggu ya kemampuan belajar secara efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu 3 upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka menjaga kesehatan mental peserta didiknya. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan penuh pengertian. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi diskusi tentang kesehatan mental, menghargai keberagaman, dan mendorong siswa untuk saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik juga itu memberikan dukungan emosional, yang dimana pendidik dapat menjadi sumber dukungan emosional bagi siswa dengan mendengarkan mereka secara efektif, menunjukkan empati dan menyediakan waktu untuk berbicara secara pribadi, memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan mereka dapat membantu mereka merasa didengar dan terhubung. Dan yang terakhir yaitu memperkenalkan keterampilan kesehatan mental. Pendidik juga dapat memasukkan pembelajaran tentang keterampilan kesehatan mental ke dalam kurikulum mereka, seperti melakukan teknik relaksasi, manajemen stres, atau strategi coping. Hal ini dapat membekali siswa dengan alat yang mereka butuhkan untuk mengelola emosi dan tekanan yang lebih efektif. Dengan melakukan upaya-upaya ini, pendidik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesehatan mental siswa, membantu mereka mengembangkan keterampilan kesehatan mental yang penting, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi perkembangan kesehatan mental pada diri mereka. Baik, kesimpulan dari saya yaitu penting bagi individu yang mengalami gangguan kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan dari profesional kesehatan mental seperti psikologi atau psikiater, serta mendapat dukungan dari keluarga, teman, dan pihak-pihak terkait di lingkungan akademis mereka. Dengan bantuan yang tepat, seseorang dapat memperoleh strategi yang efektif untuk mengelola kesehatan mental mereka dan dapat berdampak positif pada proses belajar mereka. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap kalian yang mendengarkannya dapat mengerti dan dapat memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.